Ya, Ya. Bapak apa pertanyaannya? Ada lagi Pak Haji. Ya. Yang kedua itu saya punya anugerah juga, utang. Jadi nggak besar sih Pak Haji. Ada 9 pinjol. Eh, tapi kecil. Saya dengar dari Pak Haji itu harus pakai yang tadi malam dipakai, paginya saya buka, saya masukin di botol. Sebelumnya saya tulis dulu. Sekarang semuanya 9-9-nya ada di freezer. Dan sampai detik ini nggak ada yang nelpon dan nggak ada yang ada kabar lagi sama sekali. Wow, tepuk tangan dong. Ya, Jadi, ya. jadi udah tenang, aman, damai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Yuk, pertanyaan apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Dena dari Cilengsi. Saya mau testimoni sedikit Pak Haji. Ya, Shoot. Namanya siapa? Dena. Bukan Denada. Bukan. Dena. Ya. Pertanyaan apa, Den? Saya mau testimoni dulu Pak Haji. Ya. Mengenai anak saya. Ya. Sebelum saya datang ke RDW itu, saya udah mencoba ilmunya Pak Haji. Ilmu apa? Yang disuwuk. Ya. Meremas. Nah itu anak saya itu udah 2 tahun, pas naik kelas 2 SMA itu dia nggak mau sekolah Pak Haji, dia maunya tetap daring, belajar di rumah. Ya. Sampai kelas 3. Ya. Terus itu ada pro dan kontra antara guru dan kepala sekolah. Ya. Saya udah bicarakan dengan kepala sekolah dan kepala sekolah itu sudah ACC menyetujui, tapi tiba-tiba dibatalkan. Nah setelah itu saya lihat YouTube FB Pak Haji, muncul di FB, terus saya coba itu pas 1 minggu mau puasa itu saya coba. Akhirnya saya jalani mandi pukul 00, mandi badan, senyum, baca Quran. Terus setelah anak saya tidur itu saya suwuk, saya remes 9 kali, saya taruh di mukanya. Saya bilang lulus tanpa harus ujian. Itu selama bulan Ramadan. Setelah ada berita dari sekolah, Bu anaknya suruh masuk harus ikut ujian, kalau enggak bisa lulus. Saya udah pasrah Pak Haji, saya udah pasrah, udah ikhlas. Dan saya juga udah ngomong ke anak saya, kalau mau dan nggak mau itu terserah dari anak saya nggak bisa maksain. Akhirnya saya mencoba ilmu itu. Setelah saya coba, tapi dari kepala sekolahnya itu tetap kekeh mau masuk. Tapi saya udah pasrah dan ikhlas. Ya udahlah, terserah gimana, Allah ajalah. Udah saya jalanin. Akhirnya pas mau kelulusan itu anak saya ditelepon, katanya, Ibu anaknya udah lulus, nggak perlu ujian lagi. Jadi udah langsung terima surat kelulusan tanpa ujian. Gitu. Yois, tepuk tangan dong. Jadi meraktekin ilmu RDI apa Ibu? Remes. Oh ya. Setelah itu kelanjutannya apa lagi habis setelah ngeremes? Diusap ke mukanya. Selama ke muka anaknya? Iya. Sambil ngomong apa? Sambil ngomong lulus tanpa ujian. Hasilnya? Alhamdulillah lulus tanpa ujian. Wow. Bapak-bapak yang hadir di sini mau lulus lagi gak? Ya, Bapak apa pertanyaannya? Ada lagi Pak Haji. Ya. Yang kedua itu saya punya anugerah juga, utang. Jadi nggak besar sih Pak Haji. Ada 9 pinjol. Tapi kecil. Saya dengar dari Pak Haji itu harus pakai celana dalam kan, yang 9 hari yang dimasukin di dalam botol, taruh di freezer. Tapi yang saya pakai itu celana dalam 1 hari.
Yang tadi malam dipakai, paginya saya buka, saya masukin di botol. Sebelumnya saya tulis dulu. Sekarang semuanya 99-nya ada di freezer. Dan sampai detik ini nggak ada yang nelpon dan nggak ada yang ada kabar lagi sama sekali. Wow, tepuk tangan dong. Jadi udah tenang, aman, damai sekarang. Jadi saya mau tanya nih Pak Haji, saya punya pertanyaan satu. Sekarang nih saya diajak kerjasama untuk buka laundry. Udah berjalan Pak Haji. Terus tapi di tengah perjalanan itu teman saya itu mintanya harus omsetnya harus tinggi. Itu gimana Pak Haji? Colek alat kelamin mbaknya, taruh di mulut, pasti omsetnya tinggi. Pasti omsetnya tinggi. Oh, gitu. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Berlaku buat semuanya. Oh siap Pak Haji, oke. Yuk, Makasih Bapak Pak apa Haji. pertanyaannya? Yuk, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji, Ya. ini si Ujang dari Tangerang. Ini masalah dunia percentongan ini Pak Haji. Dunia percentongan. Ya. Ya. Ini sangat mengganggu ke saya, walaupun ini mungkin sepele. Sempat mengganggu. Iya. Kemarin sebelum seminggu yang lalu, saya beli HP second. Beli HP second. Iya, karena saya butuh foto, video untuk laporan pekerjaan. Dan ternyata si HP-nya itu kameranya ngeblur, nggak bisa dipakai. Pas saya dapat centong dari Pak Haji, saya kucek tuh HP dan saya ancam. Gue ganti lu, saya gitu. Dan ternyata saya nggak kepikiran apa-apa tuh. Pas 3 hari kemudian teman saya minta tolong ke saya Pak Haji, Jang tolongin fotoin unit gua nih buat laporan. Wah HP-nya nggak bisa, lagi sakit HP-nya, kayak gitu Pak Haji. Nah, enggak, karena coba pas dibuka sama saya, itu HP normal seperti biasa. Nah, itu mungkin ngeganggu bagi saya Pak Haji. Apakah mungkin sama centong itu, dan seharusnya kan itu pemikiran saya aja nih Pak Haji. Jadi mohon, karena saya ini mengganggu bagi saya. Soalnya jadi hasrat uang saya ini jadi bertanduk nih Pak Haji. Wah gua kerok nih kan gitu. Udah itu aja mungkin Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya. Bapak dan Ibu, kalau centong tuh buat apa aja sembuh Bu. Contoh kan di Bekasi ada yang bayi prematur meninggal. Nah itu dicentongin kan alhamdulillah bisa nangis lagi, bisa hidup lagi. Nah buat Bapak dan Ibu yang sekarang usianya udah di atas 50, biasanya kan dengkulnya sakit karena pengapuran. Itu dicentongin sembuh. Kalau dipikir apa hubungannya? Nah begitu juga kalau orang sakit sinus dicentongin juga sembuh. Nah, begitu juga kalau kita mobil mogok juga sembuh. Mesin air nggak nyala juga sembuh. Jadi intinya apa Pak Haji? Sugesti, keyakinannya harus kuat. Centong hanya cuman perantara. Kayak tentara kan di mana-mana kan bawa pisau. Polisi kemana-mana bawa pistol. Ah, kita karena bukan polisi bawanya centong. Begitu. Oke? Yuk, Ibu apa pertanyaannya? Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.